Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya awali ini pertemuan yang ke-9 mengenai sistem AC yang telah kami susun oleh tim TKRO SMK Mambaul Ulu Muncar. Baik, untuk materi yang saat ini kita pelajari yaitu yang pertama mendiagnosis kerusakan sistem air conditioning atau AC, yaitu menemukan kerusakan sistem AC, terus kemudian menyimpulkan kerusakan sistem AC, terus kemudian menguji kerusakan sistem AC. Jadi langkah yang pertama itu kita menemukan dulu kerusakannya di sebelah apa atau bagian apa, penyebabnya apa, terus kemudian kita simpulkan. Setelah kita simpulkan, terus kemudian kita uji dari kerusakan tersebut. Terus kemudian untuk yang berikutnya yaitu langkah perbaikan. Yang pertama menentukan, terus kemudian kita pecahkan apa yang menjadi masalah tersebut, terus kemudian kita perbaiki. Baik, lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada komponen sistem AC. Untuk komponen sistem AC itu yang pertama ada kompresor. Untuk kompresor ini nanti berfungsi untuk mengompresikan udara yang di dalam aliran sistem AC, sehingga udara yang awalnya tekanan rendah menjadi tekanan tinggi. Terus kemudian komponen yang kedua ada kondensor. Untuk kondensor ini nanti sebagai pendingin ya. Jadi udara panas dari kompresor nanti didinginkan di kondensor. Terus kemudian komponen berikutnya ada receiver dryer. Ini nanti ada tabung, seperti tabung ini berisi freon, penyimpanan freon sementara, bisa disebut seperti itu. Terus kemudian ada expansion valve atau katup ekspansi. Untuk katup ekspansi nanti digunakan sebagai pengkabutan, jadi cairan dari kondensor nanti yang bertekanan tinggi nanti dikabutkan sehingga akan menjadi dingin. Terus kemudian ada evaporator. Jadi untuk evaporator itu sebagai penyebar panasnya, nanti diikuti dengan blower. Kalau untuk blower ini nanti untuk menyerap udara panas, lalu kemudian menyemburkan udara dingin. Sebenarnya bukan udara dingin yang disemburkan, cuma blower ini nanti menghisap udara panas di dalam kendaraan, terus kemudian dilewatkan evaporator sehingga seolah-olah menyemburkan udara dingin. Terus kemudian karakteristik zat pendingin yang baik pada sistem AC. Jadi ada beberapa karakteristik untuk zat pendingin, atau kita sebut freon atau refrigerant. Yang pertama, tidak mengandung unsur yang dapat merusak makanan, tanaman, dan juga kain. Terus kemudian yang tak kalah penting, tidak beracun, karena ini sering berinteraksi dengan kita, terutama saat kita berkendara, entah itu AC, sistem AC pada mobil maupun pada rumah. Terus kemudian tidak mengganggu kesehatan, ini juga tak kalah penting. Kemudian tidak dapat meledak. Kalau dapat meledak itu nanti jelas akan berbahaya. Terus kemudian tidak berbau menyengat, sehingga kita akan merasa nyaman. Terus kemudian titik didihnya itu ideal, enggak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Kita lihat pada sistem kerja AC. Bentar, saya tunjukkan anak panahnya. Kita mulai dari nomor 1. Jadi untuk nomor 1 ini
ini sebelah ini merupakan evaporator. Terus kemudian bagian bawah ini merupakan blowernya. Terus kemudian nomor 2 ini selang ya, selang. Terus komponen yang sebelah sini ini yang dinamakan kompresor. Ini yang saya bilang tadi, yang bertujuan untuk mengkompresikan udara. Terus kemudian sini ada kipas lagi. Ini untuk yang sebelah sini ini kondensor ya, ini namanya kondensor. Selanjutnya sebelahnya di sini ada receiver dryer sebagai tempat penampung sementara freon. Terus kemudian pada sebelah sini ini namanya katup ekspansi. Terus dari gambar ini kita pelajari atau kita lihat aliran dari sistem AC. Untuk dari angka 1 ke 2 atau dari evaporator menuju ke kompresor, ini nanti udara rendah, suhu rendah, dan juga tekanan rendah udara atau gas ya. Terus kemudian dari angka 3 sampai menuju ke 4 itu nanti udara atau gas bertekanan tinggi dan suhunya tinggi. Kenapa tinggi? Karena hasil dari kompresi kompresor. Terus kemudian dari 4 menuju 5, untuk dari 4 sendiri ini masih berupa gas. Terus kemudian masuk ke kondensor. Setelah masuk ke kondensor, maka gas atau udara panas itu nanti otomatis ada terkandung air, sehingga akan menjadi uap atau menjadi embun. Terus kemudian pada bagian bawah itu nanti akan berubah menjadi cairan dengan suhu yang dingin, terus masih suhu yang tinggi dan tekanan yang tinggi. Terus kemudian melewati dryer. Ini suhunya dingin ya, dari sini. Terus kemudian dari 7 ke 8 ini masih berupa cairan dengan suhu yang dingin. Terus kemudian dari 8 ke 9 ini sudah berubah. Dari yang awalnya cairan ini nanti berubah menjadi gas atau seperti semburan gitu ya. Masih gas tapi ada kayak air-airnya sedikit untuk sebelah sini. Kalau dari sini nyampe sini ini sudah berupa gas atau udara yang dingin. Terus kemudian gangguan yang sering terjadi atau yang biasa terjadi pada sistem AC. Yang pertama kita lihat gambar di sebelah sini, dilihat di dalam mobil yang sudah terpasang instalasi untuk AC tetapi masih menggunakan kipas tangan. Kipas ini ya. Ini berarti menandakan bahwa AC pada mobil ini kondisinya tidak dingin. Terus kita lihat gambar sebelahnya. Ini di bagian dalam, bagian jok. Ini terdapat air, berarti terjadi kebocoran pada sistem AC. Terus kemudian gambar yang sebelah sini, yang bawah, terlihat seperti mencium sesuatu yang tidak sedap. Jadi kemungkinan ada kebocoran atau saringan dari sistem AC kotor sehingga menimbulkan bau yang kurang sedap. Terus kemudian untuk gambar yang terakhir dapat kita lihat ini seorang pengendara ya. Ini memutarkan untuk off, kita lihat off, low, terus kemudian high. Terus sini ada gambar kipas. Berarti ini menandakan dia sedang mengoperasikan atau menyetel putaran kipas dari blower. Ini dari gambar yang pertama tadi, yaitu AC mobil kurang dingin. Nanti penyebabnya itu bisa berupa termostatnya tidak bekerja. Terus kemudian evaporator
atau bisa dari kondensor, lalu mungkin adanya bocoran. Jadi kita cek termostatnya, terus kemudian evapnya kita lihat, kemudian kondensornya juga kita lihat apakah sirip-siripnya itu terhalang atau ada yang bocor. Ini ya, karena ada kebocoran. Terus kemudian ada gambar yang sebelahnya tadi, ada air, tetesan air ya, dari bawah dashboard atau dari jok tadi, depannya jok. Itu kemungkinan tadi yang pertama itu saluran pembuangan air nanti mungkin lepas, putus atau terimpit. Lalu kemudian penyumbatan pada bak evaporator. Jadi mungkin ada penyumbatan pada bak evaporator. Lalu ada bau menyengat di dalam kabin, mungkin karena bakteri, karena mikroorganisme dan jamur yang menumpuk di bagian evaporator atau filter. Jadi yang saya sebutkan tadi mungkin filternya kotor sehingga dapat menimbulkan bau menyengat. Terus kemudian putaran kecepatan blower tidak dapat diubah. Dilihat dari gambar tadi, mungkin pada bagian switchnya ya. Kalau tidak bekerja kita lihat switch blower dan juga sistem kelistrikannya, kita cek perkabelannya, mungkin ada kabel yang putus atau switchnya sudah tidak beroperasi lagi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan dan selalu semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.